Tiga rahasia sukses supaya kita tidak nombok terus saat berbelanja, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah ingat untuk selalu pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan warung, supaya manajemen keuangan warung itu jelas. Apalagi sebelum kita buka warung, salah satu pasangan kita misalnya itu sebelumnya udah punya penghasilan. Nah, otomatis kan punya penghasilan pribadi sendiri tuh. Nah, di sini kita harus bisa komit untuk tidak mencampurkan uang warung dengan uang pribadi, supaya kelihatan keuntungan dari warung kita. Nah, selanjutnya saat kita mau ambil barang dari warung kita, misalnya kita butuh minyak goreng buat masak, kita main ambil aja dari warung, atau misalnya anak-anak kita mau jajan di warung kita. Nah, itu kita harus wajib bayar ya teman-teman. Jadi jangan asal main ambil aja, jangan mentang-mentang nilainya kecil, murahnya itu jajanan, nanti untung dari rokok buat nutupin. Kita bilang gitu ya teman-teman. Oh, salah besar ya teman-teman. Biarpun nominalnya kecil, usahakan selalu disiplin untuk membayar setiap kebutuhan pribadi yang kita ambil dari warung kita teman-teman, supaya warung kita itu tidak bangkrut. Jadi kita nanti saat mau belanja itu jangan jadi nombok terus, isi warungnya berkurang tapi belanjanya nombok terus. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak disiplin untuk memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan warung. Jadi teman-teman, mau datang misalnya saudara Anda dari manapun itu, saudara jauh, biar aja lah dia jajan sepuasnya, nanti kutombok nanti pas udah mereka pulang. Iya, kalau ingat berapa yang dia ambil. Karena jajanan itu satu renteng itu untungnya cuma Rp1.000 teman-teman biasanya ya. Jadi berapapun yang mereka ambil, apapun yang Anda ambil dari warung Anda, misalnya Anda ambil sampo 1 saset, atau Anda ambil sikat gigi, ambil garam, pokoknya harus dicatat dan dibayar ya teman-teman, supaya jelas berapa keuntungan dari warung Anda, dan supaya jelas juga berapa penghasilan dari warung Anda itu. Jadi yang paling utama itu adalah jangan campur keuangan pribadi dengan keuangan warung, harus dipisahkan ya teman-teman, supaya kelihatan berapa pendapatan Anda nanti sebulan, berapa pengeluaran Anda. Jadi harus ada komit buat kita untuk tidak mencampur keuangan pribadi dengan keuangan warung ya teman-teman. Jadi harus dipisahkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya rahasia sukses supaya tidak nombok terus saat berbelanja yang kedua adalah supaya penghasilan warung Anda itu bisa meningkat, stoklah barang-barang yang cepat laku di warung Anda, supaya roda keuangan di warung Anda itu bisa berputar dengan baik. Contoh barang yang perlu Anda stok itu adalah telur, mie instan, gula, jajanan, rokok, sampo rentengan, bahkan es krim juga sangat bagus di stok ya teman-teman. Tetapi khusus buat es krim, tips dari saya, terlebih dahulu Anda cek lokasi sekitaran Anda buka usaha warung sembako. Apakah sudah banyak yang menjual es krim di sekitaran warung Anda? Kalau sudah banyak yang jual es krim, saran saya sebaiknya tidak usah jual es krim teman-teman. Takutnya nanti pembelinya lebih sedikit daripada lebih banyak yang jualan es krim. Jadi yang Anda nanti tekor di listrik ya teman-teman. Tapi kalau seandainya yang jual es krim di sekitaran usaha warung sembako Anda itu masih sedikit, atau masih bisa dihitung 2 apa 3 orang gitu yang jual es krim, alangkah lebih baiknya Anda jualan es krim teman-teman, karena keuntungan dari es krim dan rokok itu sangat lumayan ya teman-teman untuk omset pendapatan warung kita supaya bertambah. Nah, jadi khusus buat teman-teman yang bingung bagaimana caranya menentukan harga jual dari suatu barang yang Anda jual di warung Anda, saran dari saya itu juallah barang itu dengan mengambil keuntungan 10% dari harga modal ya teman-teman. Misalnya harga rokok itu per satu slopnya itu 160, itu kan isinya 10 bungkus. Nah, 160 itu dibagi 10 bungkus berarti 16.000. Jadi harga jualnya per bungkus itu 17.000 ya teman-teman. Jadi itu kita dapat untung per bungkus 1.000 ya teman-teman, dikali 10 biji berarti kita dapat untung dalam satu slop itu 10.000 ya teman-teman. Begitu halnya dengan es krim, semakin mahal harga es krim itu maka semakin besar keuntungan yang kita dapatkan ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan jajanan, karena satu renteng itu harganya 9.000, itu dapat untung kita 1.000 teman-teman, karena kita jual per biji itu 1.000 teman-teman. Nah, jadi supaya kita warungnya itu bisa berkembang, alangkah lebih baiknya kita itu ngambil
keuntungan 10% ya teman-teman. Jangan sampai ngambil keuntungan 3% atau 5% yang ada. Warung kita emang rame, tapi untuk majunya itu agak lama teman-teman, karena keuntungan kita tuh sangat tipis atau sangat rendah. Jadi tidak sesuai dengan hasil jeripaya kita jaga warung seharian, biaya listrik, karena otomatis saat kita buka warung kita perlu pencahayaan di malam hari ya teman-teman, itu otomatis ada biaya tambahan. Belum lagi kita butuh kresek untuk bungkus, misalnya ada yang beli jajan 3 biji atau beli telur, beli indomie, kan kita perlu juga biaya pengeluaran tuh. Nah, alangkah lebih baiknya ambillah keuntungan 10%, itu menurut saya sudah pas ya teman-teman. Nah, selanjutnya, rahasia sukses supaya tidak nombok saat belanja kulakan isi warung yang ketiga itu adalah, jadi teman-teman, khusus buat warung yang sudah di atas 2 tahunan atau khususnya buat warung yang sudah mulai stabil keuangannya, barulah kita di situ mulai untuk menabung untuk menggaji diri kita sendiri teman-teman. Bisa kita gunakan tabungan kita itu untuk kebutuhan kita sendiri, atau bisa juga kita itu menabung untuk melengkapi isi warung kita supaya semakin lengkap dan banyak. Saran dari saya, pendapatan bulanan kita itu hasilnya misalnya 1 bulan itu kita dapat 4 juta. Nah, teman-teman sisihkan aja 10% dari 4 juta itu, jadi 400.000. Nah, kalau Anda misalnya mau menabung dalam sistem mingguan, misalnya dalam 1 minggu Anda itu pendapatannya itu dari warung itu misalnya 1 juta, berarti Anda itu menabungnya 100.000 teman-teman. Nah, misalnya Anda itu ribet nabung dalam waktu mingguan, bulanan, tapi Anda maunya yang harian simple, bisa. Tetapi kalau harian itu kita tidak bisa menentukan nominal yang pasti teman-teman, karena kadangkala warung itu hari ini sepi, besok rame, jadi nggak bisa dipastikan kapan rame dan kapan sepinya. Jadi menabunglah sesuai dengan penghasilan Anda. Misalnya hari ini sepi, misalnya Anda nabung 5.000, besok agak rame nabung 10.000, besoknya sepi lagi nabung 7.000. Jadi seperti itu ya teman. Khusus buat teman-teman yang hanya mengharapkan hasil keuntungan dari warung sembako untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari, menurut saya kalau kondisi warung Anda belum stabil, jangan dulu otak-atik keuangan warung Anda. Nah, bagaimana dong solusinya? Solusinya supaya dari salah satu pasangan kita itu mencari penghasilan tambahan, misalnya mencari pekerjaan di PT. Kalau kondisi mencari pekerjaan di PT sangat susah, teman-teman boleh memanfaatkan skill teman-teman, misalnya buka usaha salon, potong rambut, jualan buah keliling, sol sepatu, yang penting ada niat dan usaha. Nah, bagaimana yang hidupnya sendiri yang memenuhi kebutuhan hidup dengan mengandalkan warung? Tips dari saya, pintar-pintarlah mencari pembeli, kreatiflah dalam berjualan. Misalnya Anda bisa jualan sambil jual gorengan, pop ice, es batu, bakso bakar. Nah, intinya tambahin kreatif Anda sambil buka warung, sambil menambah penghasilan tambahan seperti tadi yang sebut contohnya teman-teman. Yang perlu diingat adalah jangan sampai lebih besar pengeluaran Anda daripada pemasukan Anda, supaya Anda itu tidak nombok terus saat berbelanja teman-teman, supaya warung Anda itu tidak rugi, tidak bangkrut. Khusus yang baru buka usaha warung sembako, awal-awal 1 tahun pertama itu emang kita wajib nombok ya teman-teman. Kenapa kita wajib nombok? Masalahnya awal kita buka warung, misalnya modal kita kecil seperti saya ini, saya itu nombok dengan tujuan yang baik, yaitu supaya saya itu bisa lebih melengkapi lagi isi warung saya supaya lebih lengkap. Jadi yang tadinya misalnya modal saya itu 750, mau tidak mau lama-kelamaan semakin banyak pembeli yang beli, warung semakin maju, otomatis saya itu harus nombok dari penghasilan suami saya pakai untuk memenuhi warung sembako saya itu supaya lebih lengkap, lebih banyak isinya, dan supaya pembeli itu tidak kecewa kalau isi warung kita itu sedikit. Jadi semakin banyak isi warung kita itu, jadi semakin besar pula kemungkinan keuntungan yang kita dapatkan ya teman-teman. Intinya ramahlah melayani pembeli, rajinlah menabung biarpun nominalnya kecil, dan hindari biaya konsumtif yang tidak penting.